Oke Sobat Nilampedia, setelah kita mengetahui apa saja ciri daripada penyungkupan yang sukses, kemudian kita juga sudah membahas poin-poin apa saja yang dapat menyebabkan kegagalan daripada penyungkupan. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah penyungkupan ini nilamnya itu tumbuh dengan baik di dalam sungkup atau tidak. Karena ini sungkup ini sudah berumur 3 minggu atau sekitar 20 hari ke atas, kita akan buka. Nah, jadi Sobat Nilampedia, untuk masa pembukaan sungkup itu adalah 2 minggu. Nah, jadi kita buka 2 minggu, kemudian 1 minggu berikutnya sudah dapat dipindah ke lapang. Nah, ini masih ada udara hangat yang keluar dari dalam sungkup. Oke Sobat Nilampedia, kita akan lihat apakah persemaian nilam ini berhasil atau tidak. Nah, ternyata kita sudah lihat sini. Oke, bisa dilihat 99% dapat dikatakan semuanya tumbuh dengan baik. Nah, kita akan lihat di sini. Ini Sobat Nilampedia. Ini tunas baru telah muncul. Nah, ini yang berwarna hijau tua, ini adalah daun tuanya. Kemudian berwarna hijau muda ini merupakan tunas baru. Oke, kita akan cek salah satu. Nah, kita ambil satu, kita akan lihat bagaimana ciri daripada keberhasilan penyungkupan. Nah, Sobat Nilampedia, ini bisa kita lihat daripada salah satu nilam yang disemaikan yang berumur kurang lebih 2 minggu di dalam sungkup. Kita bisa lihat di sini perakarannya tumbuh di mana-mana. Nah, ini perakarannya sudah mulai keluar. Ini berkisar 5-7 cm. Ini di setiap bukunya juga keluar daripada akar nilam. Ini adalah salah satu contoh stek nilam yang disemaikan kurang lebih 2 minggu. Kemudian kita buka sungkupnya. Nah, untuk mengetahui apakah nilam ini stek nilam ini tumbuh dengan baik atau tidak, kita akan lihat pada saat penancapan. Jumlah buku yang kita ambil dari kebun nilam itu, dari kebun induk, tanaman induk, yaitu sekitar 3-4 buku. Nah, kita akan menghitung daripada bukunya karena maksimal 4 buku. Nah, ini 1, 2, 3, 4, bahkan sudah ada buku berikutnya itu 5. Nah, di sini ada 4 buku yang besar, sedangkan yang kita tancap itu adalah 1 buku. Nah, kan biasanya penancapan itu adalah 1-2 buku. Kalau ini karena bukunya ruasnya agak panjang, maka yang kita tancap hanya 1 buku saja. Nah, ternyata yang keluar sekarang ini, yang di luar ini ada 4 buku yang sudah lumayan panjang. Kemudian ada buku ada ruas kecil lagi di atasnya, berarti menjelang 5. Jadi secara tidak langsung dapat kita pastikan bahwa buku 1 yang tertancap, kemudian yang keluar 1, 2, 3, berarti buku atas ini, buku 5 ini, 5 dengan yang jelang 6 ini, berarti ini adalah buku yang tumbuh selama di dalam sungkup atau di persemaian. Kita akan lihat daripada daunnya. Nah, ini daun muda, ini adalah daun muda. Nah, kemudian daun tua, ini adalah daun tuanya. Ini daun tuanya, ini adalah sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sudah ada 6 daun muda. Nah, ini pertanda bahwa tanaman ini sudah tumbuh berkembang. Kemudian yang berikutnya kita akan perhatikan yaitu daripada akar. Nah, kita lihat ini Sobat Nilampedia, ada akarnya yang keluar. Nah, ini akarnya ini sudah sekitar 1 cm keluar daripada
teh gelas ini atau aquagelas ini. Nah, ada juga beberapa kegagalan yang sering terjadi dalam penentuan atau pengisian daripada teh gelas ini. Pernah ada salah satu penspek yang menanyakan kenapa tanaman nilam saya busuk pada bagian batang sini. Nah, sering ada pembusukan di bagian batang sini yang tepat pada yang melengket yang ditancap pada tanah. Nah, itu sering busuk di sini atau tanahnya menjadi becek. Kenapa demikian? Karena Sobat Nilampedia tidak membuatkan lubang resapan. Nah, ini ada lubang resapan. Ini ada lubang resapannya yang muncul akar, itu ada akar kecil. Ini adalah lubang resapan. Nah, jadi Sobat Nilampedia harus melubangi daripada teh gelas ini atau tikap ini, baik di samping ataupun di bawah daripada teh gelas ini untuk menjadi resapan ketika kita melakukan penyiraman di dalam teh gelas ini atau di stek nilam ini, airnya dapat keluar melalui lubang resapan. Karena nilam itu tidak membutuhkan air yang banyak, namun tidak boleh juga dalam kondisi kering. Kalau dia kering maka akan hangus. Kemudian kalau terlalu basah maka dia akan becek atau busuk seperti itu. Oke. Nah, setelah dibuka ini berumur 2 minggu setelah dibuka, maka selanjutnya akan dibiarkan terbuka selama kurang lebih 1 minggu. 4-6 hari tanaman nilam ini sudah siap dipindahkan ke lapang atau ke lokasi kebun kita. Nah, seperti itu Sobat Nilampedia. Oke, Sobat Nilampedia, kita akan coba cek perakaran di dalam teh gelas ini atau tikap ini. Nah, ternyata ini perakarannya sudah tumbuh. Ini sudah tumbuh semua perakaran daripada nilam ini. Nah, ini berarti sudah sudah berkembang dengan baik. Nah, untuk media tanam yang kami gunakan di sini adalah kompos, kemudian tanah atas atau topsoil, kemudian arang sekam. Nah, ini untuk komposnya ini kami gunakan kohe kambing, kotoran hewan atau kotoran kambing. Nah, bisa juga menggunakan kotoran sapi, bisa juga menggunakan campuran kotoran-kotoran lainnya yang sudah difermentasi. Jadi kita gunakan di sini kompos yang sudah dilakukan fermentasi. Nah, itu kemudian kita campur tanah atas atau tanah humus, kemudian arang sekam. Itu sangat bagus menunjang pertumbuhan tanaman nilam ini di usia mudanya. Sobat Nilampedia, media tanam yang kita gunakan untuk persemaian itu sangat penting kita perhatikan, karena ini merupakan makanan pertama atau sumber nutrisi pertama bagi tanaman tersebut untuk menunjang pertumbuhan pertumbuhan awalnya. Nah, jadi nantinya ini kita pindah ke lapang, media tanam ini akan tetap ikut kita tanam bersama dengan nilam ini. Nah, jadi secara tidak langsung ini menjadi sumber nutrisi pertamanya di awal pertumbuhan di lapang nanti. Jadi kalau ini tidak mencukupi, maka dapat dipastikan bahwa nilam tersebut tidak akan tumbuh dengan baik di lapang. Nah, jadi kita betul-betul harus perhatikan sumber nutrisi pertama atau media tanam tersebut. Jika ada kritik atau saran, silahkan disampaikan. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh petani pada saat melakukan penanaman nilam, maka boleh di-share dengan kami dan kami akan siap membantu atau membuatkan video tutorialnya bagaimana mengatasi masalah tersebut. Oke, jumpa lagi pada video-video selanjutnya.